Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kenapa? Apakah kalian tidak mau mematuhiku? Ucap senior itu dengan wajah yang kejam. Para penduduk desa menjadi diam, dan tidak bisa berbicara lagi. Mana mungkin mereka membiarkan anak gadis dari desa mereka dinodai sebelum mereka menikah, apalagi hal itu akan merusak para gadis tersebut. Dewa, apakah tidak ada permintaan yang lain lagi? Kalau permintaan itu, balas si kepala desa yang sedikit menolaknya. Apa katamu? Kalian tidak mau, ucap senior itu. Lalu tanpa menunggu lagi, dia dengan santai menggerakkan tangannya ke arah seorang pemuda yang berada tidak jauh dari kepala desa itu. Dan, cerot, para penduduk yang sedang berlutut merasa ketakutan, saat mereka melihat pemuda yang tadi masih berlutut. Saat ini kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya, dan darahnya bercucuran dari leher mayat pemuda itu. Hal itu pun telah menakuti para anak kecil dan gadis yang ada di sana. Mereka tidak pernah menyangka bahwa, kalau orang yang mereka anggap dewa ini, itu akan membunuh salah satu dari mereka. Kenapa dewa membunuhnya? Tanya kepala desa dengan marah. Kepala desa selalu berpikir bahwa, kalau seorang dewa yang datang kepada mereka, itu akan selalu memberikan berkah dan perlindungan untuk mereka. Tetapi berbeda dengan dewa yang satu ini, dan hal ini berbeda dari yang selalu difikirkan penduduk desa. Itu hanya hukuman yang ringan, karena tidak menuruti kemauanku. Sekarang katakan, apakah kalian mau menurutinya atau tidak? Tanya senior itu. Tidak, kamu bukan dewa, kamu adalah iblis, teriak salah satu warga desa. Walaupun mereka takut, tapi mereka tidak menerima perilaku dari orang yang mereka anggap dewa itu. Akhirnya, semua penduduk desa berteriak keras tanpa takut sedikit pun, meskipun badan mereka gemetaran. Kalau begitu, bunuh para pria, dan nikmati tubuh wanita muda di sini. Tapi ingat, setelah menikmati tubuhnya, kalian bunuh semuanya tanpa sisa. Namun, siksa mereka dulu, agar mereka tahu bagaimana murkanya dewa yang sesungguhnya, ucap senior itu. Siap, pemuda yang ikut dengan senior itu, mereka langsung melaksanakan perintah tersebut. Lari, teriak kepala desa. Dia dengan sekuat tenaganya, berusaha mencegah orang-orang itu membunuh warganya. Tapi sayangnya, dia hanya manusia biasa. Bagaimana mungkin, dia bisa menghalangi orang yang memiliki kekuatan seperti di depan mereka ini? Tangannya terpotong oleh pedang salah satu pemuda itu, lalu pemuda itu menghempaskan kepala desa itu ke rumah gubuk yang ada sana. Satu persatu, pria dan wanita tua di sana dibunuh oleh orang-orang itu dengan kejam. Dalam kesedihan dan kesakitan, kepala desa itu menangis ketika melihat warganya dibunuh, dan juga disiksa satu persatu oleh para gerombolan pemuda yang datang tersebut. Kalian bajingan yang terkutuk. Kalian akan mati lebih kejam dari apa yang pernah kalian lakukan terhadap kami. Kami yakin, suatu saat akan ada yang membunuh dan membalaskan dendam kami terhadap kalian. Pasti dia akan membalas dendam untuk kami, teriak kepala desa itu dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Dia hanya berharap dan hanya bisa berdoa, agar Lin Tian bisa membalaskan dendam mereka. Karena kepala desa itu yakin seorang dewa itu, adalah orang yang memberikan kebahagiaan terhadap mereka. Contohnya seperti hal yang telah dilakukan Lin Tian selama ini kepada mereka. Dengan mengingat senyum Lin Tian, serta kebahagiaan yang dia rasakan bersama warganya dulu, kepala desa pun mati dengan tersenyum. Nak, sembunyi di sini, tunggu ayahmu kembali ya, kamu tenang saja, ayahmu pasti akan kembali. Sudah jangan menangis, ucap si nenek yang berhasil lari dari orang-orang itu. Nenek, aku takut, ucap Lin Ruer, tenangkan dirimu. Tidak akan ada yang bisa menyentuhmu,
selama kamu bersembunyi di bawah sini, ucap si nenek. Lalu, dia menutup lantai di dalam rumahnya itu, dan mendorong meja yang ada di sana, itu agar tidak diketahui oleh orang-orang itu. 2. Pintu rumahnya hancur, dan satu orang pemuda tadi masuk ke dalam rumah si nenek. Dia melihat si nenek yang sudah ketakutan, dan itu membuat dirinya merasa sangat bahagia. Hahaha, terima saja kematianmu, dan bersyukurlah karena dewa ini membunuhmu secara langsung, ucap pemuda tersebut. Aku yakin, suatu saat akan ada yang membalas semua perbuatan kalian ini, ucap si nenek dengan gemetaran. Hahaha, apa yang kamu katakan? Aku ini seorang dewa, mana ada yang berani membunuh kami, ucap pemuda itu. Pasti ada, ucap si nenek. Tetapi pemuda itu menebas salah satu tangan si nenek dengan kejam, sampai membuat dia berteriak karena kesakitan. Tidak hanya di situ saja, dia memotong satu tangannya lagi, lalu kaki, dan juga telinga si nenek. Ah, si nenek merintih kesakitan, karena tangan dan kaki si nenek Oba sudah terputus dari badannya. Darahnya juga keluar dari seluruh tempat yang dipotong oleh pemuda itu. Si nenek dipenuh dengan kesedihan. Awalnya desa Suma hanyalah desa kecil yang tidak banyak penduduk, lalu mereka hidup damai di sini dan tak ada masalah. Pada awalnya mereka berharap bisa melihat dewa yang sayang kepada mereka, tapi ternyata itu bukanlah dewa yang mereka lihat, melainkan iblis kejam yang haus akan darah. Pasti akan ada yang akan menghancurkan kalian, dan dia pasti akan memburu kalian, lalu memusnahkan iblis seperti kalian, ucap si nenek dengan menahan rasa sakit. Hahaha, terima saja hukuman dariku. Kamu harusnya bersyukur, karena aku tidak membunuhmu secara langsung. Aku akan membiarkanmu seperti ini sekarang, ucap pemuda itu, lalu meninggalkan si nenek tergeletak di sana yang penuh darah. Di desa, banyak warga yang dibunuh oleh rombongan pemuda itu, dan di sana hanya tersisa wanita muda saja di sana. Sebelum mereka membunuh wanita-wanita ini, hampir seminggu mereka menikmati wanita-wanita muda di desa tersebut. Ada beberapa orang yang digantung di desa itu, dengan beberapa anggota badannya yang telah terputus. Mereka yang melihat gadis di desa mereka dinodai oleh sekelompok iblis ini, merasa menjadi sangat marah, dan kebencian yang kuat muncul dari hati mereka. Kalian, pasti akan ada yang membalas semua yang telah kalian lakukan terhadap kami, ucap pria yang pernah ikut berburu bersama dengan Lin Tian. Di saat-saat terakhirnya, pemuda itu mengingat wajah tampan dan lembut Lin Tian. Mereka diajarkan bagaimana cara berburu, bertani, dan juga mengelola bahan makanan yang mereka dapat. Hari-hari itu penuh dengan kebahagiaan, di saat matanya akan tertutup, senyum menghiasi wajahnya. Dia yakin kalau pemuda yang memberikan kebahagiaan di desa mereka waktu itu, akan membalas perbuatan iblis ini terhadap mereka. Para gadis muda yang telah dinodai oleh pemuda-pemuda itu, mereka sudah tidak tahan untuk hidup lebih lama lagi. Hampir seminggu itu, mereka terus disiksa dan diperlakukan seperti budak oleh mereka. Dan akhirnya, beberapa dari mereka bunuh diri dengan menggigit lidah mereka sendiri, dan ada yang membenturkan kepala mereka ke dinding. Kata-kata terakhir mereka tetap sama, yaitu, akan ada yang membalas perbuatan kalian terhadap kami. Kata-kata itu terus terulang dari mulut setiap gadis muda di desa itu, sebelum pada akhirnya mereka bunuh diri. Hahaha, senior, yang tersisa hanya tinggal gadis muda ini. Apa yang akan kita lakukan? Tanya pemuda lain di sana. Melihat masih ada gadis muda yang hidup di sana, tapi matanya seperti tidak bernyawa, dan dia tidak bergerak maupun berbicara. Dia hanya menatap langit, sepertinya dia sedang melihat bahwa semua ini hanyalah mimpi saja. Tetapi air matanya itu, terus menetes membasahi pipinya itu terus-menerus. Biarkan saja,
Aku yakin dia tidak akan dapat bertahan lama. Dia pasti akan bunuh diri pada akhirnya, atau mati karena mengalami penderitaan, balas senior mereka dengan wajah tersenyum jahat. Tidak ada rasa bersalah di hati mereka setelah melakukan hal-hal kejam itu, kemudian mereka hanya melihat banyak mayat yang telah mereka gantung di pohon-pohon, dan rumah-rumah di desa itu dengan kejam. Rasa puas menghiasi hati mereka, dan perasaan berkuasa karena memiliki kekuatan, itu membuat mereka lupa diri dan malah menikmati kesenangan ketika menyiksa orang yang lebih lemah. Ayo kita kembali, guru pasti mencariku karena terlalu lama keluar. Kalian harus merahasiakan ini, karena ini adalah rahasia kita, ucap senior itu. Hahaha, tenang saja senior, itu tidak masalah, balas salah satu dari mereka. Lalu, mereka pergi meninggalkan desa yang penuh darah itu, dan membiarkan banyak mayat bergelantungan. Bukan hanya itu saja, tapi banyak anggota tubuh yang telah terpisah dari badan mereka. Di dasar jurang, kenapa dadaku terasa sakit? Ucap Lintian yang tiba-tiba terbangun dari latihannya. Perasaan sakit dari dadanya membuat Lintian berhenti dari latihannya itu, dan rasa sakit itu bahkan sangat kuat. Dia tidak tahu kenapa, dan di saat itu juga perasaan buruk muncul dari hatinya. Apa yang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba menangis? Ucap Lintian. Tanpa sadar, air matanya jatuh membasahi wajahnya. Kakak, ada apa? Kenapa kamu menangis? Tanya bayi kecil yang sudah selesai berlatih. Saat dia melihat Lintian menangis, bayi kecil merasa aneh, dan dia juga baru pertama kali melihat Lintian seperti ini. Aku tidak mengerti. Tetapi dadaku tiba-tiba saja terasa sakit, dan air mataku juga keluar sendiri, balas Lintian dengan air matanya yang masih menetes. Bayi kecil semakin merasa aneh, dan tiba-tiba saja dia juga merasakan dadanya terasa sakit. Merasakan hal itu, bayi kecil juga memiliki perasaan yang buruk. Tetapi sebab apa, dia juga tidak tahu. Kakak, bagaimana jika kita kembali ke desa dulu, ucap bayi kecil kepada Lintian. Aku tidak tahu bagaimana keadaan anak itu selama lebih dari sebulan ini. Ucap Lintian saat mengingat anak angkanya itu. Lalu tanpa menunggu lagi, Lintian pun terbang dengan bayi kecil yang duduk di kepala Lintian. Energi kematian di tempat itu, kini sudah tidak berguna bagi Lintian dan bayi kecil. Dan sekarang, bayi kecil sudah berada di tingkat ke-9 alam raja. Sedangkan Lintian, dia juga baru naik ke tingkat ke-7 alam raja. Hal ini juga sudah bagus bagi Lintian, dan dia cukup puas dengan hasil latihannya kali ini. Dia telah sepenuhnya menguasai kekuatan kematian ke tingkat yang baru, dan Lintian pun terbang keluar dari jurang kematian itu. Lalu, dia melihat ke arah desa Suma dengan penuh senyum. Hidup beberapa bulan di sana, itu membuat dia merasa nyaman dan bebas. Dia berharap, suatu saat nanti bisa membawa Mu Xuanyin dan Ling Suer ke desa Suma, itu agar mereka berdua juga menikmati hal yang dia rasakan sekarang. Kakak, kenapa aku merasakan bau darah yang sangat kuat? Seru bayi kecil dengan wajah serius. Lintian yang tadinya masih merasakan senang, tiba-tiba saja kaget setelah mendengar ucapan bayi kecil. Dia juga merasakan memang ada yang aneh, dan bau darah ini juga terlalu kuat. Sampai-sampai, Lintian dapat menciumnya hanya dengan penciuman biasa saja. Tiba-tiba saat Lintian mencium bau arah darah yang sangat kuat itu, badannya bergetar ketika dia melihat ke arah desa Suma dengan penuh kekhawatiran. Tidak, ini tidak mungkin kan, ucap Lintian dengan seluruh badannya bergetar. Kakak, panggil bayi kecil kepada Lintian yang terkejut sambil melihat ke arah desa. Lintian tersadar akibat panggilan bayi kecil itu, dan dia langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat ke desa. Di saat dia melihat menggunakan jiwanya, wajahnya langsung pucat,
dan tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan. Tidak, ini tidak mungkin. Nenek, Ru'er, teriak Lin Tian. Dengan cepat dia terbang menuju desa Suma, dengan wajah penuh kekhawatiran dan ketakutan. Ush! Di saat Lin Tian sampai di desa, dia melihat ke bawah desa dengan seluruh badannya telah menggigil. Air matanya tidak lagi terbendung, dan membasahi wajahnya. Di sana, dia melihat banyak mayat yang telah tergantung di setiap pohon dan rumah warga. Banyak gadis-gadis muda di desa yang mati, dan sepertinya dia telah bunuh diri. Lin Tian sangat jelas bisa merasakan bahwa kesucian gadis-gadis ini telah hilang. Dia turun dari langit, lalu berjalan sekuat tenaga ke arah di mana mayat kepala desa telah tertancap. Dia bisa melihat bahwa wajah kepala desa yang masih tersenyum di akhir hayatnya. Kepala desa, kenapa? Siapa? Teriak Lin Tian dengan penuh kemarahan. Saudara Lin. Ucap suara yang sangat lemah. Di saat Lin Tian mendengar suara itu, dia segera melihat gadis muda yang berjuang untuk menggerakkan tangannya ke arah Lin Tian. Lin Tian bergegas ke arah gadis itu, lalu dia membantunya, dan meletakkan kepalanya di pangkuannya. Lalu, dia melihat gadis itu tersenyum ke arahnya. Saudara Lin, kamu akhirnya kembali. Mereka telah membunuh warga desa dengan keji. Bahkan anak-anak pun mereka bunuh. Para gadis sepertiku telah diperkosa selama seminggu oleh mereka, dan banyak yang tidak tahan hingga akhirnya bunuh diri, ucap gadis itu dengan air mata yang membasahi wajahnya. Kamu tenang saja, aku ada di sini, dan aku pasti akan membalas mereka. Sekarang kamu harus hidup, ucap Lin Tian dengan mengeluarkan sebuah pil, dan mencoba memberikannya ke mulut si gadis itu. Tidak, aku tidak ingin hidup lagi. Aku dan warga desa berharap, Saudara Lin bisa mengingat kami. Kami sangat bahagia sejak mengenal Saudara Lin, dan Saudara Lin harus mengingat kami, ucap gadis yang masih tersenyum, tapi air mata tetap menetes. Aku ingat, tolong bertahanlah. Bertahanlah, aku mohon. Ucap Lin Tian dengan wajah yang sedih. Tidak, aku tidak ingin hidup lagi. Saudara Lin, jangan sedih, jangan balaskan dendam kami, jika mereka terlalu kuat untukmu. Tolong makamkan aku dan seluruh warga desa bersama-sama, ucap gadis itu sebelum matanya tertutup, dan dia pun mati di pangkuan Lin Tian. Tidak, siapa yang melakukan perbuatan biadab ini, teriak Lin Tian dengan penuh kebencian. Aura membunuh yang sangat luar biasa menutupi seluruh tempat di desa itu, dan bahkan sampai hampir di seluruh hutan, dan melewat dari jurang kematian. Aura membunuh itu masih terasa dengan jelas, sampai monster-monster iblis yang berada di sebelah jurang kematian, itu juga ketakutan saat merasakan aura membunuh yang luar biasa itu. Rambut Lin Tian yang tadinya berwarna hitam, kini mulai berubah berwarna biru, serta matanya juga menjadi biru. Itu tidak seperti biasanya, karena biasanya rambutnya menjadi putih, dan matanya juga putih. Bayi kecil yang melihat perubahan Lin Tian, dia segera berteriak dan mencoba menyadarkannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.